Bayangkan jika suatu hari ada seseorang datang ke kota Anda. Ia berbicara tentang kasih sayang, tentang persamaan hak, tentang dunia tanpa rasisme, tentang masyarakat yang saling bantu-membantu. Ia memberi makan orang miskin, mengadopsi anak-anak dari berbagai ras, dan membela kaum tertindas. Banyak orang percaya bahwa pria ini adalah sosok yang dikirim Tuhan. Namun 20 tahun kemudian, lebih dari 900 pria, wanita, bahkan bayi ditemukan terbujur kaku di sebuah hutan terpencil di Guyana. Sebagian meminum racun, sebagian dipaksa, sebagian ditembak ketika mencoba melarikan diri. Ini bukan kisah perang, bukan pula bencana alam, melainkan sebuah tragedi yang diciptakan oleh seorang manusia. Namanya adalah Jim Jones. Tidak ada seorang ibu yang menggendong bayinya sambil membayangkan bahwa suatu hari nanti ia sendiri yang akan memberikan racun ke mulut anaknya. Tidak ada seorang ayah yang bekerja keras sepanjang hidup, bermimpi bahwa akhir dari semua perjuangannya adalah mati bersama ratusan orang lain di tengah hutan terpencil ribuan kilometer jauh dari rumahnya. Namun pada tanggal 18 November 1978, semua itu benar-benar terjadi. Lebih dari 900 jasad ditemukan berserakan di sebuah permukiman kecil bernama Johnstown, Guyana. Tubuh-tubuh itu tidak berjatuhan karena perang, bukan pula akibat wabah penyakit, bukan korban bencana alam. Mereka mati karena mempercayai satu orang, seorang pria yang pernah dianggap penyelamat, seorang pemimpin yang dieluk-elukan, seorang pendeta yang diyakini mampu untuk mengubah dunia. Dan inilah kisah bagaimana seorang pria yang awalnya dipuji sebagai pejuang kemanusiaan berubah menjadi dalang pembunuhan massal terbesar dalam sejarah Amerika modern. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita harus kembali jauh sebelum Johnstown berdiri, kembali ke Amerika yang sedang berada di titik paling rapuh dalam sejarahnya. Tahun 1960-an, Amerika Serikat sedang bergejolak. Perang Vietnam menelan ribuan korban, demonstrasi mahasiswa terjadi hampir setiap minggu, gerakan hak-hak sipil memenuhi jalanan, diskriminasi ras masih terasa di mana-mana. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai runtuh, generasi muda merasa sistem telah gagal, mereka mulai mempertanyakan semuanya, pemerintah, agama, kapitalisme, dan tradisi. Mereka menginginkan dunia yang baru, dunia lebih adil, lebih manusiawi. Dan ketika masyarakat sedang putus asa seperti itu, selalu akan muncul seseorang yang menawarkan jawaban. Jim Jones memahami kondisi itu lebih baik daripada siapapun. Ia tidak tampil seperti pendeta biasa. Ia tidak berbicara tentang neraka, tidak pula terus-menerus menakut-nakuti jemaat dengan dosa. Sebaliknya ia berbicara tentang kesetaraan, tentang keadilan, tentang kasih, tentang masyarakat tanpa diskriminasi, tentang dunia di mana orang miskin tidak lagi ditindas, tentang dunia di mana kulit hitam dan kulit putih bisa duduk berdampingan. Pesannya sangatlah sederhana, namun pada masa itu, pesan tersebut terdengar seperti revolusi. Banyak orang mulai memenuhi gerejanya, sebagian datang karena penasaran, sebagian datang karena kecewa dengan gereja lama, sebagian lagi karena benar-benar merasa akhirnya ada seseorang yang memahami penderitaan mereka. Jim Jones mampu berbicara kepada siapa saja, kepada aktivis, kepada mahasiswa, kepada buruh, kepada kaum miskin, bahkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Ia selalu tahu apa yang ingin didengar lawan bicaranya, dan setiap kali selesai berkhutbah, orang-orang berdiri, bertepuk tangan, menangis, berpelukan. Mereka merasa baru saja menemukan rumah, padahal mereka sedang melangkah masuk ke dalam jebakan yang nyaris sempurna. Namun Jim Jones tidak langsung menjadi sosok yang ditakuti. Ia memulai semuanya sebagai seorang anak kecil, lahir pada tanggal 13 Mei 1931 di sebuah kota kecil bernama Crete, Indiana. Ia adalah anak tunggal, ayahnya adalah mantan veteran perang yang mengalami cacat. Ibunya bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga, rumah mereka juga sangatlah sederhana. Kehidupan mereka jauh dari kata nyaman, sejak kecil Jim lebih sering sendirian. Ia tidak memiliki banyak teman, tetangga mengenalnya sebagai anak yang pendiam, tetapi aneh. Ia lebih suka menghabiskan waktu mengamati orang lain, mendengarkan percakapan orang dewasa, mempelajari cara mereka berbicara, seolah-olah bahkan sejak kecil
ia sedang belajar bagaimana mempengaruhi manusia. Lalu pada suatu hari, seorang tetangga mengajaknya pergi ke gereja. Perjalanan sederhana itu mengubah seluruh hidupnya. Jim langsung terpesona, bukan hanya oleh isi khutbah, melainkan oleh sosok pendeta. Ia melihat bagaimana satu orang bisa berdiri di depan ratusan manusia dan membuat semua orang diam, membuat mereka menangis, membuat mereka percaya, membuat mereka mengikuti setiap kata-katanya yang keluar dari mulutnya. Di mata anak kecil bernama Jim, itulah kekuasaan yang sesungguhnya. Sejak saat itu, permainannya mulai berubah. Ketika anak-anak lain bermain koboi, bermain perang, bermain dokter, tetapi Jim, ia bermain menjadi pendeta. Ia mengumpulkan teman-temannya, menyuruh mereka duduk, lalu mulai berkhutbah dengan penuh semangat. Ia bahkan meniru intonasi para pengkhutbah yang pernah ia lihat. Tidak ada yang menyangka bahwa permainan masa kecil itu akan menjadi awal dari salah satu tragedi paling mengerikan pada abad ke-20 ini. Ketika memasuki usia remaja, kehidupan Jim mulai berubah. Orang tuanya bercerai, ia pindah bersama ibunya ke Richmond, Indiana. Di kota inilah Jim langsung melihat kenyataan yang membuatnya marah. Diskriminasi ras, kulit hitam diperlakukan berbeda, sekolah dipisahkan, lingkungan dipisahkan, kesempatan hidup pun dipisahkan. Jim membenci semua itu. Ia mulai berdiri di sudut jalan, berkhutbah kepada warga kulit hitam, mengutip ayat-ayat Alkitab tentang persamaan manusia. Ia mengatakan bahwa di mata Tuhan, tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Pesan itu membuat banyak orang tersentuh, dan untuk pertama kalinya, Jim Jones merasakan sesuatu yang akan terus ia kejar sepanjang hidupnya, yaitu pengaruh. Ketika orang lain mendengarkan ucapannya, ia merasa hidupnya memiliki arti. Sayangnya, perasaan itu perlahan berubah menjadi kebutuhan, lalu berubah lagi menjadi kecanduan akan kekuasaan. Tahun 1949, Jim Jones baru berusia 18 tahun ketika ia menikahi seorang wanita bernama Marceline Baldwin. Marceline dikenal sebagai sosok yang lembut, penyayang, dan memiliki keyakinan agama yang kuat. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa wanita ini kelak akan menjadi saksi hidup perubahan suaminya dari seorang idealis menjadi seorang diktator. 2 tahun kemudian pasangan muda itu pindah ke Indianapolis. Di kota inilah jalan hidup Jim Jones mulai berubah secara drastis. Di luar gereja, Amerika sedang memasuki masa paling menegangkan dalam sejarah modern. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat kata komunisme menjadi sesuatu yang sangat dibenci. Siapapun yang dicurigai memiliki hubungan dengan ideologi kiri bisa kehilangan pekerjaan, dipenjara, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Namun anehnya justru di tengah suasana itulah Jim Jones mulai tertarik pada ajaran Karl Marx. Ia membaca buku-buku sosialisme, ia menghadiri pertemuan partai komunis lokal, ia mempelajari bagaimana sebuah masyarakat bisa dibangun tanpa perbedaan kelas. Bagi Jim, ajaran tentang pemerataan kekayaan terdengar jauh lebih masuk akal dibandingkan kenyataan yang ia lihat setiap hari. Ia menyaksikan orang miskin semakin miskin, sementara orang kaya semakin kaya. Ia menyaksikan diskriminasi terhadap warga kulit hitam, melihat gereja-gereja yang berbicara tentang kasih, tetapi tetap memisahkan jemaat berdasarkan warna kulit. Dalam benaknya muncul satu pertanyaan, bagaimana caranya aku menyebarkan gagasan ini di negara yang sangat membenci komunisme? Jawabannya muncul dengan sangat sederhana, masuklah ke gereja. Bertahun-tahun kemudian Jim Jones bahkan mengakui sendiri pemikirannya itu. Baginya, gereja adalah tempat paling mudah untuk mempengaruhi manusia. Di sana orang datang dengan hati yang terbuka, datang untuk mencari harapan, datang untuk mempercayai seseorang, dan ketika seseorang sudah percaya, mereka jauh lebih mudah diarahkan. Jim Jones kemudian menjadi pendeta magang di sebuah gereja Metodis. Awalnya tidak ada yang aneh. Ia berkhutbah dengan penuh semangat, membantu jamaat, mengunjungi orang sakit. Tetapi sedikit demi sedikit, ia mulai melakukan sesuatu yang dianggap sangat berani pada masa itu. Ia mengundang keluarga kulit hitam untuk ikut beribadah. Hari itu, untuk pertama kalinya, orang kulit hitam duduk berdampingan dengan orang kulit putih di dalam sebuah gereja. Hari itu pula kemarahan mulai muncul. Sebagian jemaat memilih pulang, sebagian lagi memprotes pengurus gereja. Bagi mereka kesetaraan hanya indah ketika diucapkan. Namun tidak,
ketika harus benar-benar dilakukan. Tekanan terhadap Jim Jones semakin besar. Akhirnya, ia dipaksa meninggalkan gereja. Bagi banyak orang, itu adalah kegagalan. Namun bagi Jim, justru itulah kesempatan sesungguhnya. Kalau gereja lama tidak mau berubah, maka ia akan membangun gerejanya sendiri. Lalu pada tahun 1954, lahirlah sebuah gereja kecil yang kelak dikenal dunia yang bernama People's Temple. Sejak awal, People's Temple tampil sangat berbeda. Tidak ada pemisahan ras, tidak ada kursi khusus, tidak ada perlakuan berbeda antara orang kaya dan orang miskin. Semua diperlakukan secara setara. Di saat banyak gereja masih menolak jemaat kulit hitam, People's Temple justru membuka pintu selebar-lebarnya. Tak butuh waktu lama orang-orang mulai berdatangan. Mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari, yaitu penerimaan, harapan, dan rasa memiliki keluarga. Namun di balik semua itu, Jim Jones sedang belajar sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suatu hari ia menghadiri sebuah kebaktian penyembuhan ilahi. Di sana, ia melihat seorang penginjil membuat orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh, orang menangis histeris, uang persembahan mengalir tanpa henti. Jim memperhatikan semuanya dengan sangat seksama. Bukan mukjizatnya, tetapi reaksinya. Ia melihat bahwa ketika manusia percaya sedang menyaksikan keajaiban, akal sehat mereka perlahan berhenti bekerja. Mereka tidak lagi bertanya, tidak lagi meragukan. Mereka hanya percaya, dan kepercayaan adalah bentuk kekuasaan paling besar. Sejak hari itu, People's Temple mulai mengadakan pertunjukan penyembuhan. Seseorang datang dengan kursi roda, lalu pulang bisa berjalan. Seseorang datang mengaku sembuh dari penyakit kronis, tangis pecah, tepuk tangan bergemuruh, nama Jim Jones semakin terkenal. Tidak ada yang tahu bahwa sebagian mukjizat itu telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa orang mengaku telah diminta berpura-pura sakit, yang lain mengatakan bahwa informasi pribadi mereka dikumpulkan terlebih dahulu, sehingga Jim tampak seolah mengetahui rahasia hidup mereka melalui wahyu. Semua itu membuat citranya semakin besar, dan semakin banyak orang percaya, semakin besar pula pengaruh yang ia miliki. Di luar mimbar, People's Temple juga aktif membantu masyarakat. Mereka membuka dapur umum, membagikan pakaian kepada kaum miskin, mengurus lansia yang terlantar, menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang kehilangan rumah. Setiap hari, para relawan bekerja tanpa mengenal lelah. Bagi para anggota, gereja ini bukan sekedar tempat ibadah. Ini adalah rumah, tempat di mana mereka akhirnya merasa diterima. Banyak di antara mereka yang sebelumnya dijauhi keluarga, ada mantan pecandu, korban rasisme, janda, anak-anak terlantar. Mereka semua merasa menemukan keluarga baru, dan Jim Jones menjadi sosok ayah bagi semuanya. Ironisnya disinilah benih manipulasi mulai tumbuh, karena ketika seseorang berhasil membuat orang lain merasa bahwa hanya dirinya yang mampu memberi kasih sayang, maka perlahan ia juga mengambil kebebasan mereka. Apa yang awalnya disebut pengabdian, sedikit demi sedikit berubah menjadi kepatuhan mutlak, dan hampir tidak ada seorang pun yang menyadarinya bahwa perjalanan menuju tragedi sebesar itu baru saja dimulai. Tahun 1965, popularitas Jim Jones sedang berada di puncaknya. People's Temple bukan lagi sekedar gereja kecil di Indiana, ribuan orang kini mengikutinya. Media memujinya sebagai tokoh hak asasi manusia. Politisi mulai mencari dukungannya. Namun, justru ketika semua orang melihat keberhasilannya, Jim Jones mulai dilanda ketakutan. Ia yakin dunia akan segera berakhir. Pada masa itu, perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin memanas. Setiap hari, media memberitakan ancaman perang nuklir. Masyarakat hidup dalam ketakutan. Sebagian percaya bahwa kiamat nuklir hanyalah soal waktu, dan Jim Jones juga mempercayainya. Namun ia mengaku bahwa keyakinannya bukan berasal dari berita, melainkan dari sebuah penglihatan. Ia berkata kepada para pengikutnya bahwa Tuhan menunjukkan sebuah visi. Dalam penglihatan itu, bom nuklir akan menghancurkan wilayah Midwest Amerika. Jutaan orang akan mati dan hanya ada satu cara untuk selamat, yaitu mereka harus pergi sekarang juga. Bagi orang luar, ucapan itu terdengar gila. Namun bagi ribuan anggota People's Temple, kata-kata Jim Jones bukanlah sebuah pendapat, melainkan sebuah kebenaran. Karena selama bertahun-tahun, mereka telah belajar mempercayai setiap perkataannya. Mereka menjual rumah, meninggalkan pekerjaan,
memutus hubungan dengan keluarga, mengemas seluruh kehidupan mereka, lalu mengikuti Jim Jones menuju California. Sekitar 140 anggota melakukan perjalanan panjang menggunakan iring-iringan mobil menuju Redwood Valley. Mereka percaya mereka sedang menuju tanah keselamatan, padahal tanpa mereka sadari, mereka sedang memasuki tahap pertama dari sebuah eksperimen psikologis yang sangat berbahaya. Sesampainya di Redwood Valley, Jim Jones mulai membangun sesuatu yang ia sebut sebagai komunitas ideal. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, semua bekerja, semua berbagi, semua hidup untuk kepentingan bersama. Sekilas tempat itu tampak seperti surga, anak-anak bermain bersama, orang tua saling membantu, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan warna kulit, semua terlihat sempurna. Namun kesempurnaan itu memiliki harga, dan harga tersebut adalah kebebasan. Sejak hari pertama, setiap anggota diminta mendedikasikan hidupnya kepada People's Temple. Bukan hanya hadir setiap hari Minggu, tetapi hampir setiap hari, pagi, siang, malam. Semua waktu luang mereka digunakan untuk gereja. Ada yang memasak, ada yang membersihkan gudang, ada yang mengurus administrasi, ada yang menggalang dana, ada pula yang berkeliling kota membawa kaleng sumbangan. Mereka berdiri di sudut jalan, mengetuk pintu rumah-rumah warga, memohon donasi. Semuanya dilakukan dengan sukarela, setidaknya begitulah yang mereka yakini. Semakin besar People Temple, semakin besar pula kebutuhan dana. Jim Jones kemudian memperkenalkan konsep baru, bahwa ia menyebutnya sebagai berbagi demi perjuangan. Pada awalnya anggota hanya diminta menyumbang sebagian penghasilan, lalu jumlahnya semakin besar, hingga pada akhirnya banyak anggota menyerahkan seluruh gaji mereka kepada gereja. Mereka percaya semua uang itu akan digunakan untuk membantu masyarakat. Sebagai gantinya, gereja memberi mereka uang saku beberapa dolar setiap minggu, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi tidak ada yang berani memprotes, karena setiap kali muncul keraguan, Jim selalu berkata, "Apakah kalian lebih mencintai uang daripada perjuangan?" Kalimat itu berhasil membuat banyak orang merasa bersalah. Bukan hanya uang, tapi ada rumah, mobil, tabungan, dan perhiasan. Semuanya perlahan berpindah menjadi milik People's Temple. Mereka tidak merasa dirampok, justru mereka sedang melakukan pengorbanan. Inilah salah satu teknik manipulasi paling efektif. Korban dibuat percaya bahwa kehilangan segalanya adalah bentuk cinta. Namun karakter Jim Jones yang belum puas, ia tidak hanya ingin mengendalikan harta, ia ingin mengendalikan pikiran. Lalu pada setiap Rabu malam, diadakanlah sebuah pertemuan khusus, namanya Chartary Session. Semua anggota wajib hadir. Di ruangan besar itu, Jim Jones akan memanggil seseorang ke depan. Kemudian, ia mulai mengungkap semua kesalahan orang tersebut. Kadang karena dianggap malas, kadang karena kurang cinta, kadang hanya karena memiliki pendapat berbeda. Lalu, hukuman dijatuhkan di depan ribuan orang. Tidak peduli usia, tidak peduli laki-laki ataupun perempuan. Tidak peduli anak-anak ataupun lansia, semuanya bisa dipukul menggunakan papan kayu besar. Mereka menyebutnya sebagai Board of Education atau papan pikiran. Sebuah nama yang terdengar lucu untuk sebuah alat penyiksaan. Anak-anak menangis, orang tua dipermalukan, tetapi tidak ada yang berani melawan. Karena setiap hukuman selalu dibungkus dengan satu alasan, ini demi membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Lambat laun anggota People's Temple mulai kehilangan identitas mereka. Mereka tidak lagi berpikir sebagai individu, mereka berpikir sebagai kelompok. Dan kelompok itu hanya memiliki satu pusat, yaitu Jim Jones. Jika Jim berkata siang adalah malam, maka itu adalah malam. Jika Jim berkata musuh sedang mengintai, maka semua orang percaya. Jika Jim berkata seseorang adalah pengkhianat, maka orang itu langsung dijauhi. Tidak ada ruang untuk mempertanyakan, karena mempertanyakan berarti melawan, dan melawan berarti mengkhianati perjuangan. Manipulasi berikutnya jauh lebih halus. Jim mulai mengisolasi para pengikutnya. Anak-anak diminta hanya berteman dengan sesama anggota People's Temple. Hubungan dengan keluarga di luar gereja mulai dikurangi. Teman lama dianggap pembawa pengaruh buruk. Dunia luar disebut penuh kebencian. Sedangkan People's Temple ini adalah satu-satunya tempat yang benar-benar peduli kepada mereka. Lalu tanpa disadari lingkaran kehidupan para anggota semakin kecil. Tempat tinggal mereka, tempat bekerja mereka, teman-teman mereka, bahkan keluarga mereka, semuanya berada di bawah pengaruh Jim Jones. Kini jika seseorang ingin keluar,
ia tidak hanya meninggalkan gereja, ia kehilangan seluruh hidupnya. Dan itulah yang sebenarnya diinginkan Jim Jones sejak awal. Karena seseorang yang tidak memiliki tempat untuk kembali akan jauh lebih mudah dikendalikan. Tetapi lambat laun perubahan terbesar justru terjadi pada diri Jim sendiri. Orang-orang terdekat mulai melihat sesuatu yang aneh. Ia hampir tidak pernah tidur, tetap berpidato selama berjam-jam tanpa terlihat lelah. Energinya seperti tidak pernah habis. Belakangan terungkap penyebabnya. Bahwa Jim Jones mulai mengonsumsi amfetamin dalam jumlah yang besar. Sebuah obat perangsang itu membuatnya mampu tetap terjaga selama berhari-hari. Namun, efek sampingnya sangat mengerikan, seperti paranoid, halusinasi, ledakan emosi, kecurigaan terhadap semua orang. Sejak saat itu, Brothers Temple perlahan berubah. Bukan lagi sebuah komunitas yang dibangun atas dasar kasih, melainkan sebuah organisasi yang dibangun di atas rasa takut, dan rasa takut itu baru saja dimulai. Tahun 1977, selama bertahun-tahun, Jim Jones berhasil membangun citra sebagai pendeta yang mencintai rakyat kecil. Namun di balik panggung, retakan mulai terlihat. Semakin banyak anggota Brothers Temple yang memilih keluar. Mereka mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam gereja, tentang pemukulan, tentang manipulasi, tentang penyiksaan psikologis, tentang uang yang diambil, dan tentang ancaman. Seorang penyelidik swasta mulai mengumpulkan kesaksian mantan anggota. Seorang jurnalis muda juga melakukan investigasi secara diam-diam. Semakin dalam mereka menggali, semakin mengerikan fakta yang mereka temukan bahwa Jim Jones mengetahui semuanya. Ia sadar kerajaannya mulai runtuh. Jika pemerintah turun tangan, semuanya akan berakhir. Namun Jim Jones belum siap kehilangan kekuasaan. Ia memilih satu langkah terakhir, yaitu kabur. Jauh di Amerika Selatan, terdapat sebuah negara kecil bernama Guyana. Negara itu menawarkan lahan luas kepada organisasi asing untuk membuka proyek pertanian. Dan bagi Jim Jones, ini adalah kesempatan emas. Ia menyebut tempat itu sebagai tanah perjanjian. Dalam setiap khutbah yang keluar dari mulutnya, ia menggambarkan Guyana seperti surga. Tidak ada rasisme, tidak ada kapitalisme, tidak ada pemerintah yang menindas, tidak ada perang, tidak ada diskriminasi, dan hanya ada satu kata, yaitu kedamaian. Sebuah tempat di mana semua orang akan hidup sebagai keluarga. Ribuan pengikut mempercayainya. Mereka menjual rumah, menguras tabungan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, meninggalkan seluruh kehidupan mereka di Amerika, serta tidak ada jalan untuk kembali. Sedikit demi sedikit para anggota mulai dikirim ke Guyana. Mereka menjadi kelompok perintis. Tugas mereka membangun sebuah desa baru, dan desa itu diberi nama Jonestown. Nama yang diambil langsung dari nama sang pemimpin, seolah sejak awal tempat itu memang dibangun bukan untuk masyarakat, melainkan untuk Jim Jones. Ketika rombongan pertama tiba, mereka langsung menyadari sesuatu, bahwa tempat ini sama sekali tidak seperti yang dijanjikan. Di depan mereka hanyalah hutan tropis yang sangat lebat, udaranya panas, lembab, dipenuhi nyamuk, jauh dari kota dan jauh dari peradaban. Tetapi mereka tetap bertahan. Mereka percaya kesulitan ini adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Namun setelah semua anggota tiba, aturan baru pun mulai diberlakukan. Hal pertama yang diminta adalah paspor. Seluruh dokumen perjalanan dikumpulkan dengan alasan agar tidak hilang. Kemudian uang tunai juga diminta, katanya untuk disimpan dengan aman. Tidak ada yang curiga karena mereka percaya kepada Jim Jones. Padahal sejak hari itu mereka bukan lagi tamu, mereka adalah tahanan. Rumah yang dijanjikan ternyata belum selesai dibangun. Puluhan orang harus tidur dalam satu barak. Lansia tidur di ranjang bertingkat, sebagian bahkan terjatuh saat malam. Privasi hampir tidak ada, pintu banyak yang belum terpasang, air bersih sangat terbatas, toilet seadanya, mandi hanya menggunakan air dingin, listrik juga sering padam. Panas hutan Guyana terasa menyiksa, namun penderitaan terbesar baru dimulai ketika matahari terbit. Setiap pagi, sekitar pukul 6, seluruh penghuni sudah berada di ladang. Mereka bekerja hingga matahari tenggelam, membersihkan hutan, menanam tanaman, mengangkat kayu, membangun bangunan baru, tanpa hari libur dan tanpa pilihan. Tubuh mereka semakin kurus, makanan juga semakin sedikit, sebagian besar hanya berupa nasi, kacang, atau bubur.
Daging hampir tidak pernah ada, telur menjadi barang mewah, buah sangat jarang. Ironisnya, semua makanan terbaik hanya tersedia untuk satu orang, yaitu Jim Jones. Jim Jones memahami satu hal, selama seseorang masih lebih mencintai keluarganya, ia tidak pernah sepenuhnya mencintai dirinya. Karena itulah keluarga harus dihancurkan, anak-anak mulai dipisahkan dari orang tua, mereka diasuh oleh anggota lain. Orang tua tidak lagi memiliki hak penuh atas anak mereka. Hubungan suami istri juga mulai diintervensi. Jim Jones bahkan menjalin hubungan seksual dengan sejumlah anggota pria maupun wanita. Ia mengatakan, semuanya dilakukan demi perjuangan, demi menjaga persatuan, demi revolusi. Banyak yang merasa aneh, tetapi takut untuk menolak, karena setiap penolakan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Perlahan kesetiaan kepada keluarga menghilang, digantikan oleh kesetiaan mutlak kepada Jim Jones. Jonestown memiliki pengeras suara yang dipasang hampir di seluruh area. Suara Jim Jones terdengar sepanjang hari, pagi, siang, dan malam. Bahkan ketika orang sedang tidur, ia berbicara tentang ancaman, tentang CIA, tentang pemerintah Amerika, tentang kamp konsentrasi, tentang musuh yang akan datang menculik anak-anak mereka. Tidak ada surat kabar, tidak ada televisi, tidak ada radio bebas. Satu-satunya sumber informasi adalah Jim Jones. Dan ketika seseorang menguasai semua informasi, ia juga menguasai cara orang berpikir. Tak lama kemudian senjata mulai berdatangan secara diam-diam, disembunyikan di dalam peti logistik. Para penjaga mulai berpatroli dengan senapan. Mereka mengatakan semua itu untuk melindungi Jonestown dari musuh. Namun banyak anggota mulai sadar, arah laras senjata itu lebih sering menghadap ke dalam bukan keluar. Suatu malam, sirene berbunyi. Semua penghuni berlari menuju pavilion utama. Jim Jones berdiri di depan mereka. Wajahnya serius. Ia berkata, musuh sudah mengepung Jonestown. Tidak ada jalan keluar, hanya ada satu pilihan, bunuh diri demi revolusi. Setiap orang menerima segelas minuman, lalu mereka diberitahu bahwa minuman itu telah diberi racun. Suasana berubah sunyi, sebagian menangis, sebagian pasrah, sebagian mulai minum. Beberapa menit kemudian, Jim Jones tertawa. Itu hanya ujian. Tidak ada racun, ia hanya ingin mengetahui siapa yang benar-benar setia. Latihan seperti ini dikenal sebagai White Knight. Dan latihan itu diulang berkali-kali, sampai rasa takut berubah menjadi kebiasaan. November 1978, keluarga para anggota yang berada di Amerika semakin khawatir. Mereka meminta bantuan anggota Kongres Amerika, Leo Ryan, untuk datang langsung ke Jonestown. Awalnya Jim Jones menyambut mereka dengan ramah. Ada pertunjukan musik, tarian, makanan khusus, semua tampak sempurna. Namun di balik senyum para penghuni, tersimpan rasa takut. Malam itu diam-diam beberapa anggota menyelipkan secari kertas kepada wartawan. Di atasnya hanya tertulis beberapa kata, "Tolong bawa kami keluar dari sini." Kertas kecil itu mengubah sejarah. Lalu keesokan harinya, belasan orang memutuskan ikut pulang bersama Leo Ryan. Jim Jones tahu jika mereka berhasil keluar, semua rahasianya akan terbongkar. Ia lalu mengirim pasukan bersenjata ke landasan udara Port Kaituma. Sesaat sebelum pesawat lepas landas, rentetan tembakan memecah keheningan. Leo Ryan tewas, 4 orang lainnya ikut terbunuh. Beberapa wartawan terluka. Di Jonestown, Jim Jones mengetahui berita itu. Ia sadar tidak ada jalan untuk kembali. Semua penghuni dikumpulkan di pavilion. Jim Jones berbicara melalui mikrofon. Ia mengatakan bahwa musuh akan segera datang, menyiksa mereka, mengambil anak-anak mereka, menghancurkan revolusi. Karena itu satu-satunya jalan keluar adalah revolutionary suicide atau bunuh diri revolusioner. Racun cyanida dicampurkan ke dalam minuman rasa anggur. Anak-anak menjadi korban pertama. Bayi-bayi disuntikan racun ke mulut mereka menggunakan alat suntik. Tangisan memenuhi udara. Orang tua mulai panik. Sebagian mencoba melawan, sebagian dipaksa, sebagian disuntik, sebagian diancam dengan senjata. Dan dalam hitungan menit, ratusan tubuh mulai roboh ke tanah. Jeritan berubah menjadi sunyi. Lalu ketika semuanya selesai, 980 orang kehilangan nyawa, termasuk lebih dari 300 anak-anak. Jim Jones sendiri tidak meminum racun. Ia memilih menembak kepalanya. Orang yang memerintahkan ratusan orang mati justru memilih jalan yang berbeda untuk dirinya sendiri.
Tragedi Johnstown sering disalahpahami sebagai bunuh diri massal, namun banyak penyelidik dan para penyintas berpendapat bahwa yang terjadi lebih tepat disebut sebagai pembunuhan massal yang dipaksakan. Karena banyak korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak, sementara sebagian dipaksa dengan ancaman senjata atau disuntik racun. Dari kisah Jim Jones mengajarkan bahwa bahaya terbesar tidak selalu datang dari kebencian. Terkadang ia datang dengan senyuman, dengan janji tentang dunia yang lebih baik, dengan kata-kata yang terdengar penuh kasih. Orang-orang yang mengikuti Jim Jones bukanlah orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang ingin menemukan keluarga, mencari keadilan, mencari harapan. Dan justru harapan itulah yang dimanfaatkan oleh seorang pria yang perlahan kehilangan batas antara keyakinan, kekuasaan, dan kegilaan. Johnstown telah lama menjadi reruntuhan, namun kisahnya tetap hidup. Sebagai pengingat bahwa ketika satu orang diberi kekuasaan tanpa batas dan tidak ada lagi yang berani mempertanyakan ucapannya, sejarah yang paling kelam pun bisa terulang kembali.